Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Telah kita informasikan bahwa pada hari ini kita akan berdialog interaktif dan bersama saya narasumbernya sudah datang ya. Dan selanjutnya kita masuk ke program dialog interaktif bersama saya Putra Arianto. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa dalam program dialog interaktif hari ini. Dan seperti yang tadi Putra informasikan bahwa topiknya hari ini adalah layanan publik. Dan pendengar, seperti diketahui, Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dan sederhananya, Ombudsman ini adalah penjaga agar layanan publik yang kita nikmati setiap hari dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Nah, untuk membahas hal tersebut terkait dengan layanan publik, telah hadir bersama saya dalam dialog interaktif hari ini, yakni PJS Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kita sapa Yules M. Rumbewa. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Sangat baik. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Dan secara umum, kita mulai saja. Apa itu Ombudsman secara spesifik nih? Oke, bisa dikasih. Iya, baik. Selamat pagi, pemirsa Pro 1 RRI Republik Indonesia. Saya siapa? Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Iya. Baik, Ombudsman sendiri lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebelum dibentuk dengan Undang-Undang 37 ini, Ombudsman ini sebelumnya adalah komisi yang sifatnya sama seperti KPU, sama seperti Bawaslu. Kemudian keluar Undang-Undang 37 2008, maka Ombudsman menjadi sebuah lembaga negara yang punya tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tentunya kita tahu bahwa pelayanan ini penting sekali bagi masyarakat. Kenapa dianggap penting? Karena kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ini wajib memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang murah, pelayanan yang cepat, tanpa berbelit. Dan semua pelayanan kita ini kita berharap punya standar pelayanan yang sesuai. Kadang kan banyak masyarakat atau penyelenggara, banyak penyelenggara yang bekerja tanpa standar pelayanan. Mereka mau masyarakat ke kantornya untuk mengurus sesuatu yang seharusnya seyogianya itu hanya 30 menit atau 1 jam, dibuatlah menjadi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dan ini pelayanan yang tidak menggunakan standar dan kita masuk kategori pelayanan yang buruk. Ya. Lalu seberapa efektifkah Ombudsman dalam mencegah maladministrasi dalam kualitas pelayanan publik ini, Pak? Iya, tentunya untuk mencegah pelayanan yang buruk atau kita bilang maladministrasi, tentunya kita punya bidang yang kemudian dapat membackup hal tersebut. Pertama, masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang kurang bagus itu, masyarakat keberatan dengan pelayanan yang mereka terima, maka kita siapkan tempat aduannya di kantor, tapi kita juga punya layanan melalui via Facebook, kita punya nomor WA, kita punya email. Kenapa? Pelayanan ini harusnya murah,
harusnya cepat dan sederhana. Oke. Ya, kenapa kita siapkan email? Itu tujuannya masyarakat tidak perlu susah-susah datang ke kantor untuk hanya melapor persoalannya atau berkoordinasi dengan persoalannya. Cukup mereka hanya di tempat dia mau dibintuni. Kan kita Ombudsman Papua Barat juga masih membawahi Papua Barat Daya. Mereka di Sorong, mereka di Raja Ampat. Cukup ini melalui via telepon saja, via Facebook saja, via WA atau email bisa berkoordinasi atau menyampaikan apa yang menjadi aduannya begitu. Baik. Sepanjang tahun 2024 dan akhir 2024 ataupun awal 2025 ini sudah apa saja yang terkait dengan permasalahan layanan publik yang ditangani ataupun dilaporkan oleh Ombudsman? Iya, tentunya kita punya persoalan-persoalan pelayanan publik itu banyak ya, pendidikan, pertanahan. Juga di kepolisian. Ini pertanahan ini terkait apa nih Pak? Kalau di pertanahan berkaitan dengan masalah-masalah tanah, sertifikat, itu yang biasa ada sertifikat ganda atau jual beli yang tidak ini ya. Oke, iya. Oke. Dan terkait lagi tadi selain pertanahan ada di pendidikan. Oh, pendidikan. Pendidikan ini kita bicara juga tentang zonasi. Oke. Kita bicara tentang ada pungutan yang di luar dari aturan yang sebenarnya, kan sebenarnya kalau kita bicara pendidikan hari ini banyak aturan yang kemudian membatasi guru itu untuk kemudian mengambil sesuatu dari murid itu. Tapi kondisi-kondisi ini kan masih terjadi di beberapa sekolah. Begitu. Lebih banyak di mana Pak? Manokwari, kalau di Papua Barat ini Manokwari ataupun di Papua Barat Daya? Karena Manokwari yang lebih dekat dengan perwakilan kami, maka Manokwari yang paling banyak diadukan. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan dengan di kabupaten lain juga. Karena mungkin jarak, terus kemudian fasilitas dan sebagainya yang kemudian dapat mereka ini, ya itu juga menjadi hambatan mereka untuk kemudian dapat menyampaikan keluhannya ke Ombudsman. Yang paling banyak Pak dari pertanahan, pendidikan dan juga mungkin ada kesehatan Pak ya? Ada kesehatan juga. Iya. Itu yang lebih dominan ke bidang mana ini Pak yang lebih banyak dikeluhkan? Nah, tentunya ke pendidikan juga menjadi salah satu yang sering dominan karena pada prinsipnya kami awal pendaftaran kami selalu mengawasi, ujian nasional kami selalu mengawasi, sehingga banyak masukan dari masyarakat ke kita. Untuk memperkuat koordinasi antara Ombudsman dan juga lembaga-lembaga tadi dilakukan seperti apa Pak? Ya, kita beberapa tahun yang lalu sudah punya kita juga terlibat di dalam tim cyber, dan tim cyber itu sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan semua guru, semua yang berkaitan dengan pendidikan terlibat di bagian ini. Ya, tapi kondisi-kondisi hari ini juga kan memang menjadi situasi yang kemudian membuat sekolah itu bisa saja mengambil contohnya dia punya guru honor yang kemudian lebih banyak dari pegawai negerinya, itu juga berdampak kepada terus kemudian ada pembangunan yang berlebihan dan tidak bisa di backup oleh dana BOS, itu juga salah satu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi itu kinerja Pak ya. Ini kemarin beberapa bulan lalu atau beberapa hari yang lalu sempat viral ya. Di akhir tahun 2024 banyak yang mengeluhkan terkait dengan pembayaran gaji honorer, pembayaran gaji ataupun TPP dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Sudah ada masukan keluhan ke Ombudsman atau belum? Dan sejauh ini langkah yang diambil oleh Ombudsman seperti apa Pak? Kita berkaitan dengan informasi yang disampaikan tentunya juga beredar di masyarakat ya. Benar. Tapi secara resmi tidak ada yang kemudian mengadukan hal ini ke Ombudsman. Belum ada sampai sekarang. Tapi kalau keluhan itu banyak kita dapatkan di mana-mana. Tapi kemudian mereka
tidak ada satupun yang kemudian melakukan bahkan koordinasi saja, koordinasi saja tidak ada, juga pengaduan secara resmi. Terkait dengan kendala, Pak, apa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman saat menjalankan layanan publik ini? Oh, kalau kendala kita tentunya SDM. Kami terbatas dengan SDM yang kemudian membawahi Papua dan Papua Barat Daya dengan target-target penyelesaian laporan dan target laporan yang diberikan oleh perwakilan pusat atau pimpinan di pusat kepada perwakilan di daerah. Ya, dengan sumber daya, terus kemudian kita juga dihambat dengan persoalan geografi kita, pembiayaan. Ya, ini yang menjadi faktor-faktor yang kemudian menjadi hambatan dalam penyelesaian laporan di perwakilan Papua Barat, terutama faktor sumber daya manusia dan faktor penganggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik melalui Ombudsman ini, apakah sejauh ini sudah maksimalkah atau masih belum maksimal peran dari masyarakat? Ya, kalau kita lihat peran dari masyarakat, tentunya saat ini sudah tidak terlalu nampak. Jadi ada saat-saat tertentu itu nampak, saat-saat tertentu dia tidak nampak. Tapi kalau kita lihat dalam tahun ini peran itu tidak terlalu nampak. Padahal kita berharap bahwa untuk mengawasi pelayanan publik, masyarakat sangat berperan penting di dalamnya, karena pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat yang mereka terima itu kan mereka yang sebenarnya alami, mereka yang menikmati apakah pelayanan itu cepat atau baik, toh? Ya, mereka yang sebenarnya melihat dan mereka menganggap kalau pelayanan itu lambat, berbelit dan ada pungutan, mereka seharusnya datang ke kita. Tapi kan ada yang kemudian menilai kalau hanya 1.000 atau berapa ribu, ya itu hal yang wajar-wajar saja, karena mungkin kita di orang ketimuran itu kalau tidak kasih ucapan terima kasih atau uang pinang dan sebagainya itu. Ya. Ini terkait dengan pengaduan masyarakat. Mungkin masih ada yang merasa takut jika misalkan mereka mengadu, dan banyak beberapa kasus ya mereka mengadu terus kemudian mereka dikeluarkan dari tempat tersebut. Nah, untuk mendampingi dari pihak Ombudsman ini, apakah misalnya kalau mengadu, oknum-oknum yang mengadu itu diberitahukan kah atau bagaimana? Iya. Jadi kalau di Ombudsman kita punya mekanisme pengaduan. Jadi ada yang sifatnya umum dan sifatnya rahasia. Sifatnya rahasia itu kita melindungi pengadu yang kemudian jika yang bersangkutan mengadu, kemudian di situ ada ancaman terhadap dirinya, baik atas atasannya atau apa, itu bisa. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa pengaduan ini berpotensi kepada dirinya yang kemudian akan diancam oleh pimpinannya atau kawan dan sebagainya, itu bisa kita rahasiakan. Jadi tergantung dari pelapor tersebut. Jadi masyarakat atau para warga di Manokwari dan pendengar di manapun Anda berada, Anda tidak boleh takut ataupun tidak perlu takut jika melaporkan keluhan terkait layanan publik ke Ombudsman, karena hal ini dijamin kerahasiaannya, Pak, ya. Siap. Dan juga hal ini demi kepentingan kita bersama. Bapak, terkait dengan hal ini mungkin ada harapan tersendiri atau harapan tertentu terkait dengan layanan publik yang dapat berjalan dengan maksimal di Manokwari ini. Ya, baik. Kita bicara pelayanan publik, itu sangat luas wilayahnya. Kita bicara pelayanan publik itu bicara mulai orang itu lahir sampai orang itu meninggal. Semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi pelayanan publik yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya, kita lihat sekali sangat luas. Bukan saja kita bicara tentang pendidikan dan kesehatan. Semua yang berkaitan dengan pelayanan publik itu menjadi kewenangan Ombudsman untuk kemudian
mengawasi pelayanan tersebut. Harapan kita adalah masyarakat peka terhadap pelayanan itu sendiri. Mereka menjadi bagian penting di dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungannya, di wilayah kerjanya, sehingga semua pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat itu harus terukur, cepat, sederhana dan murah itu. Jangan sampai kemudian masyarakat kecapil. KTP itu masih sampai seminggu. Jangan sampai masyarakat itu ke PTSP, perizinan tertentu itu masih sampai seminggu. Ya ini menjadi kewajiban setiap kita untuk menilai atau mengawasi apakah pelayanan ini sudah baik atau benar, belum. Ya, sehingga kita kasih contoh saja, Manokwari menjadi kota yang unggul di dalam pelayanan publik ke depan. Begitu. Baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya dalam dialog interaktif program 1 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, demikian itulah kita ikuti bersama dialog interaktif bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, Bapak Yules M. Rumbewas ya. Dan kita akan ketemu lagi dalam dialog interaktif selanjutnya. Saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia